1 M tuh garis start lu baru mulai main game. Gimana caranya ya, anak muda kayak kalian itu secara realistis gue ngomongnya di sini bisa mencapai 1 miliar pertama. Buat kalian yang ada di sini, berarti kalian nggak punya 1 miliar, dan gue akan ngomong di sini kenyataan-kenyataan pahit ya, tentang uang yang mungkin kalian nggak mau denger. Kebanyakan kalian datang ke sini ya, mau datang ke channel gue, ke tempat lain, selalu tanya, gue beli kripto apa buat bisa nyampe 1 miliar? Gue beli saham apa, saham gorengan apa yang bisa bawa gue 1 miliar? Tapi menurut gue caranya bukan itu. Dan itu bukan cara gue pribadi untuk dapetin 1 miliar pertama ya. Cara gue pribadi untuk dapetin 1 miliar pertama adalah dengan dagang dan bangun usaha. Yang lu butuhin itu bukan kripto yang bisa naik 10 kali, saham yang bisa multi-bagger, tapi penghasilan yang naik secara konsisten. Dan ini nggak bisa didapetin cuma dari kerja nuker waktu lu untuk orang lain ya. Karena itu bisa, tapi waktunya akan jadi panjang banget, akan 20 tahun ya kan, lu nabung pelan-pelan, lama. Hampir 100% orang yang gue kenal pribadi nyampe miliaran uangnya di usia yang muda itu melalui dagang dan usaha, entah itu jualan jasa atau jualan produk. Nggak ada cara yang lain. Kuncinya untuk jadi 1 miliar tuh gampang, kuncinya cuma 2 ya. Penghasilan nambah, gaya hidup dijaga. Nanti gue akan bagi di video ini jadi fase-fase ya, biar lebih realistis untuk kalian. Ada 3 fase yang gue lihat ya, 0 sampai 100 juta harus ngapain, 100 sampai 500 ngapain, dan 500 ke 1 miliar ngapain. Karena di masing-masing itu gue pernah ngalamin ini, dan di usia yang sangat muda ya, gue udah tahu jatuh bangunnya tuh di mana ya, lobangnya di mana di 3 fase ini, dan itu yang gue akan sharingkan ke kalian semua. Dan harapan gue setelah kalian nonton video ini, kalian renungin, kalian catat baik-baik, kalian ulang lagi videonya, gue yakin kalian pasti nyampe ke 1 miliar. Kebanyakan kalian nyari jackpot atau jalan pintas. Memang ada ya, 1 dari mungkin 100.000 orang yang bisa ngubah 10 juta jadi ya kan 1 miliar. Tapi itu kenaikan 100 kali lipat. Kalau kalian pakai aset untuk naik 100 kali lipat, berarti resikonya itu besar sekali. Kemungkinan kalian ngelipatnya balik ke 0 itu lebih besar dibanding 10 juta tuh jadi 100 kali lipat. 10 juta ke nolnya kalian tuh lebih mungkin dibanding kalian punya modal 10 juta hilang semua. Ya. Ini kenyataan pahit ya tentang dunia finansial, dunia investasi. Itu semuanya butuh waktu, butuh modal juga. Gue pun berinvestasi dari modal hasil usaha gue. Ya, ini kalian bisa cari dari semua video-video gue yang lama. Track record gue adalah gue jualan barang. Baru uangnya itu gue pakai untuk berinvestasi. Bukan kebalik. Bukan gue nggak punya uang lalu gue berinvestasi. Karena kemarin gue ada ketemu salah satu teman gue. Ya, usianya udah cukup tua. Beliau ini udah punya keponakan-keponakan. Beliau cerita. Lucunya adalah keponakannya itu adalah di depan gitu. Depan komputer. Selama 9 jam ya. Ngeliatin chart dan lain-lain. Padahal nggak punya penghasilan. Itu jalan paling cepat menuju penderitaan. Ya, lu pikirnya lu bisa jackpot dari sana, malah uang lu akan hilang semua. Karena financial market itu tempat orang yang sabar. Tempat pindahin duit dari orang yang sabar